Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Siti Kumaladewi, kakak berasal dari PMM 4, semester 6, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara, Medan. Nah, pada kali ini kakak akan membawakan materi tentang aljabar. Kita klik mulai ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, pada tampilan menu kakak memiliki 3 poin penting. Kita klik materi ya. Nah, pada materi aljabar ada 3 poin penting yang kakak sediakan ya adik-adik. Kita klik bagian A ya, bentuk dan unsur aljabar. Pada materi aljabar ini dapat memanfaatkan kehidupan sehari-hari melalui masalah dan penyelesaiannya dengan konsep aljabar dalam matematika. Kita klik next ya. Perhatikan bentuk aljabar 6x ditambah 3y ditambah 7x dikurang 6y ditambah 9. Untuk positif 6, positif 3, positif 7, dan negatif 6 itu merupakan koefisien ya adik-adik. Sedangkan untuk variabel itu sendiri itu terdapat di x, y, x, y. Nah, sedangkan positif 9 itu merupakan konstanta ya adik-adik. Oke, kita klik next. Nah, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas ya. Variabel itu sendiri disebut sebagai peubah. Nah, variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil ya, seperti A, B, C, X, Y, dan seterusnya. Oke, kita klik next ya. Nah, sedangkan konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi, jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P dikali Q dengan A, P, dan Q merupakan bilangan bulat, maka P dan Q disebut sebagai faktor-faktor dari A. Contohnya nih, 6x dapat diuraikan sebagai 6x sama dengan 6 buka kurung x atau 6x sama dengan 1 dikali 6x. Jadi, faktor-faktor dari 6x adalah 1, 6x, dan 6x itu sendiri ya adik-adik. Oke, kita klik next. Nah, ada nih suku. Suku itu apa sih? Suku ialah variabel atau peubah beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kita klik next ya. Suku terbagi menjadi 2, ada suku sejenis dan ada suku tak sejenis. Nah, suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Perhatikan pada contoh yang kakak beri ya adik-adik, seperti 5x dan minus 2x. Nah, mereka sama-sama memiliki pangkat yang sama, yaitu pangkat 1. Variabelnya juga sama ya adik-adik, yaitu variabel X. Maka itu dikatakan sebagai suku sejenis. Next. Nah, sekarang suku tak sejenis. Suku tak sejenis ini merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Perhatikan pada contoh yang kakak beri ya adik-adik, seperti 2x dan minus 3x kuadrat. Nah, mereka memiliki pangkat yang berbeda. 2x memiliki pangkat 1, sedangkan min 3x kuadrat memiliki pangkat 2. Namun, variabelnya sama. Hal ini tetap saja dikatakan sebagai suku tak sejenis ya adik-adik. Oke, kita klik next. Nah, suku juga terbagi lagi. Ada suku 1. Suku 1 ini merupakan bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Misalnya 4x, 2ab kuadrat, negatif 7xy, dan seterusnya. Kemudian ada suku 2. Suku 2 ini adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih seperti
8x ditambah 3, a kuadrat dikurang 4, x kuadrat dikurang 4x, dan seterusnya. Kemudian ada suku 3. Nah, suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya, x kuadrat dikurang x ditambah 1, 3x ditambah 2y dikurang xy, dan seterusnya. Jangan lupa klik next ya adik-adik. Kita masuk pada operasi hitung pada aljabar. 1. Ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan contoh yang kakak beri ya adik-adik. Pada materi yang kakak tampilkan ada 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Nah, ini dapat dijumlahkan karena mereka sejenis. Kemudian ada 6x dikurang 3y. Ini tidak dapat dikurangkan ya adik-adik karena variabelnya berbeda dan mereka tidak sejenis. Oke, kita klik next ya adik-adik. 2. Perkalian. Nah, perkalian ini berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, pada aljabar sifat ini juga berlaku ya adik-adik. Oke, kita klik next. Perpangkatan. Pada perpangkatan, bentuk aljabar suku 2, koefisien tiap suku ditentukan menurut segitiga Pascal. Misalkan, kita akan menentukan pola koefisien pada penjabaran bentuk aljabar suku 2, yaitu A ditambah B, N. Dengan N merupakan bilangan asli. Perhatikan uraian berikut ya adik-adik. Nah, pada materi yang kakak tampilkan, sudah terdapat bentuk dari hukum Pascal ya adik-adik. Kemudian kita klik next. Operasi hitung selanjutnya adalah pembagian. Jadi, hasil bagi dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut ya. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Next. Cara yang kelima adalah substitusi pada bentuk aljabar. Nah, nilai suatu bentuk aljabar dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan sembarang bilangan pada variabel-variabel bentuk aljabar tersebut ya. Misalnya, 2x ditambah 3y dikurang 10 sama dengan 0, dengan x sama dengan 2. Maka, nilai x sama dengan 2 kita substitusikan ke dalam persamaan 2x ditambah 3y dikurang 10 sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai y-nya sama dengan 2. Jangan lupa klik next ya adik-adik. Selanjutnya menentukan KPK dan FPB bentuk aljabar. Untuk menentukan KPK dan FPB dari bentuk aljabar juga dapat dilakukan dengan menyatakan bentuk-bentuk aljabar tersebut menjadi perkalian faktor-faktor primanya ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dari bentuk aljabar berikut. 12PQ dan 8PQ pangkat 3. Penyelesaiannya perhatikan ya adik-adik. Jadi 12PQ itu merupakan sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali P kali Q. Kemudian 8PQ pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali P dikali Q pangkat 3. Sehingga kita akan peroleh KPK dari keduanya yaitu 12PQ pangkat 3. Oke, jangan lupa klik next ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pecahan bentuk aljabar nih. Poin yang pertama yaitu menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan FPB dari keduanya. Klik next. Nah, di sini ada contoh penjumlahan dan pengurangan ya adik-adik. Sederhanakanlah penjumlahan atau pengurangan pecahan aljabar berikut. 1/2P ditambah 5/3Q. Nah, penyelesaiannya lihat ya adik-adik. Jadi 1 itu dikali silang dengan 3Q dan ditambah 5 dikali dengan 2P. Untuk penyebutnya itu sendiri itu dikalikan ya, 2P dikali 3Q. Maka kita peroleh hasil akhirnya 3Q ditambah 10P per 6PQ. Klik next.
Sekarang perkalian dan pembagian. Nah, perkalian pecahan aljabar tidak jauh berbeda dengan perkalian bilangan pecahan ya adik-adik. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil perkalian pecahan bentuk aljabar berikut. 4/3A dikali AB per 2. Nah, penyelesaiannya pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Sehingga 4 dikali AB per 3A dikali 2, kita peroleh hasil akhirnya yaitu 4AB per 6A. Klik next ya adik-adik. Selanjutnya ada perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Operasi perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Hal ini juga berlaku pada perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Coba adik-adik perhatikan contohnya. Sederhanakan perpangkatan pecahan aljabar berikut ya. Jadi kakak punya contoh 3x per 2 pangkat 3. Nah, penyelesaiannya 3x per 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Sehingga hasil akhirnya yang kita peroleh adalah 27x pangkat 3 per 8. Oke, kita klik next ya. Nah, inilah referensi yang kakak punya untuk materi yang kakak ajarkan kepada adik-adik sekalian. Linknya sudah tertera ya adik-adik. Oke, sekarang kita klik rangkuman. Nah, jadi materi yang kakak ajarkan kali ini dapat kita rangkum sebagai berikut. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini dalam aljabar digunakan simbol. Nah, biasanya berupa huruf untuk mempresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, finish ya adik-adik. Selesai, kembali ke menu. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa.